Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Allah, punya Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sangat mengerti apa yang kami rasakan saat ini. Engkau sangat mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah Hari Bapak Internasional. Ya, kita bukan saja memberikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ataupun ada calon bapak di sini ya, yang bersama-sama dengan kita bukan memberikan ucapan terima kasih saja, tetapi kita juga memberikan apresiasi ya kepada bapak-bapak, para bapak yang sudah berjuang, benar? Bapak-bapak berjuang dalam kehidupan untuk keluarganya. Kalau yang sudah pensiun mungkin dulunya berjuang, jangan pikir oh sekarang enak kalau papi saya nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain enggak. Ya, dulu juga sampai dari awal pernikahan pasti sedang berjuang ya, itu berjuang. Khususnya di tengah-tengah tekanan kehidupan zaman sekarang ya, pasti penuh perjuangan. Ya baik secara ekonomi, terlebih ekonomi ya, perjuangan ekonomi ataupun moral untuk keluarganya. Ya, supaya pasti ada bapak-bapak yang merasa lelah, capek ya, berjuang terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan awali dengan satu cerita yang sungguh-sungguh nyata, yaitu seorang supir angkutan umum di satu daerah. Nah, dia ini bapak ini punya anak yang sakit. Ya, anaknya sakit. Lalu dia pikir, kenapa ya anak ini kok setiap hari panas terus, dibawa ke dokter. Berminggu-minggu panas, demam, tapi enggak baik-baik. Nah, bapak ini pikir, aduh saya sebagai seorang supir angkutan, berapa sih? Ya, hasilnya berapa? Saya enggak punya tabungan, enggak punya asuransi, BPJS susah. Kalau di daerah itu enggak seperti kita bersyukur. Bisa BPJS itu enggak bisa enggak bayar. Ya, di daerah itu sulit sekali Bapak Ibu. Nah, bapak ini pikir, aduh gimana? Akhirnya dokter memvonis anak ini sakit kanker darah, leukemia. Ya, aduh bapak ini langsung shock, gak punya tabungan, gak punya asuransi, gak punya BPJS. Satu malam bapak ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa sih saya ini? Saya ini hanya supir angkot. Ya, dia udah berjuang untuk mengumpulkan uang. Bahkan setelah dia bawa mobil, dia akan naik motor jadi ojek online. Ya, berjuang sungguh luar biasa. Satu waktu anaknya sudah nggak bisa lagi diobatin, ya, karena nggak ada uang. Tapi bapak ini biasa ya, bapak-bapak kalau di hadapan anak nggak mau kelihatan apa, susah, lemah, merasa kuat gitu ya. Nah, tapi bapak ini langsung keluar, dia di taman rumah sakit, dia katakan, Tuhan saya nggak tahu saya mau buat apa. Saya ini hanya seorang bapak, ya, seorang ayah, cuma pekerjaannya yaitu supir doang. Ojek online, saya mau apa? Saya nggak mampu. Saya yang ngandalin Tuhan saja, nggak tahu Tuhan mau bikin apa. Dia serahin kepada Tuhan. Nah, keesokan harinya bapak ini mulai bekerja lagi. Anaknya tetap di rumah sakit. Ya. Bapak ini kerja lagi bawa mobil. Nah, setelah ada seorang ibu turun, dia lupa rupanya dompetnya ketinggalan.
Nah, karena bapak ini jujur, ibu ini turun langsung pergi aja. Dompetnya ketinggalan. Karena bapak ini adalah anak Tuhan, dia sangat jujur. Ya, lalu dia coba buka dompet ini, oh ada alamatnya rupanya. Dia antar dompet ini ke rumah di alamat yang sudah ada tertera di situ. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang punya dompet ini adalah seorang ibu, istri dari ketua yayasan yang luar biasa. Yayasan yang selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat cara Tuhan itu kita nggak tahu. Ya, ketika kita berserah kepada Dia, kita pokoknya nggak tahu mau bagaimana Tuhan, terserah Tuhan. Ya, yang penting saya taat dan takut akan Tuhan. Nah, akhirnya ibu ini terima dompetnya dan dia cerita, bapak ini. Dia cerita bahwa anaknya seperti ini punya kesusahan. Lalu ibu ini menolong bapak ini. Ya, bahkan bapak ini diangkat menjadi seorang supir dia, ya, sebagai pegawai tetap di yayasan itu. Bahkan anaknya pun dia biayain pengobatannya sampai selesai. Sampai anak ini sungguh-sungguh sembuh. Ya, anak ini sungguh-sungguh sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat satu hal yang Bapak seorang ayah ini alami dan dia belajar bahwa iman itu ya bukan sekedar percaya saat kita semuanya baik-baik saja. Tapi ketika dia menghadapi masalah yang sangat mungkin rumit, seolah-olah gak mungkin terjadi, anaknya ini hidup, diobati gak ada uangnya. Tapi dia tetap berharap dan taat kepada Tuhan. Ketika dia berharap dan taat kepada Tuhan, hasilnya adalah sesuatu yang mustahil yang Tuhan kerjakan. Ya, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita belajar dari firman Tuhan. Seorang ayah ya yang penuh perjuangan yang luar biasa. Ya, yaitu dari seorang ayah. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Tadi kita enggak baca bahwa terlalu panjang. Saya juga enggak akan baca semuanya Bapak Ibu. Tapi saya akan jelaskan nanti ya. Saya akan jelaskan. Jadi sebagai seorang kepala keluarga dan imam bagi anak dan istri, bapak-bapak di sini itu imam ya. Imam bagi anak dan istrinya. Kita bapak-bapak pasti setiap hari berjuang dalam hal apa? Apakah jasmani saja yang dipikirkan, kerja dapat uang supaya anak-anak saya dan istri saya sejahtera? Tidak. Tetapi berjuang juga dalam hal kerohanian. Bapak-bapak perlu ingat bahwa bapak-bapak ini adalah seorang imam di dalam keluarga. Ya, seorang imam dalam keluarga. Jadi kalau bapaknya sudah di atasnya, sudah enggak beres imannya, pasti ke bawahnya akan tidak beres. Ya. Oleh karena itu kita mau belajar satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan bagaimana seorang ayah menjadi teladan iman, bahkan berjuang sehingga mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Yaitu seorang ayah yang bernama Yairus. Ya. Yairus adalah seorang ayah yang memahami bahwa iman itu bukan saja teori. Kadang-kadang kan kita pakai logika, apalagi bapak-bapak itu selalu pakai logika. Ya. Tetapi keputusan nyata di tengah krisis dan iman itulah yang menggerakkan mukjizat. Tadi kita baca Ibrani 11 ayat 1 dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala
sesuatu yang kita harapkan, kan berharap, masih berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat loh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, iman adalah jembatan antara yang kelihatan dan yang belum kelihatan. Ya. Nah itu termasuk adalah apa? Mukjizat. Ya, kita mau belajar dari seorang ayah yang bernama Yairus. Bagaimana dia memiliki iman yang luar biasa di dalam kehidupan dia. Ya. Iman yang bagaimana sih yang menggerakkan mukjizat itu? Ya, kita akan melihat. Nah, pertama, iman yang menggerakkan mukjizat itu adalah iman yang lahir dari kerendahan hati. Saya akan bacakan di dalam Markus. Ya, Bapak Ibu, kita baca di dalam Markus 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Di kaki Yesus maksudnya ya. Nah, dan memohon dengan sangat kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kita lihat siapa Yairus. Dikatakan siapa Yairus tadi? Seorang kepala, ya, tokoh penting di dalam rumah ibadat. Jabatannya itu tinggi loh, ya, Yairus itu. Secara sosial maupun religius, ya, dia di tengah masyarakat Yahudi. Berarti orang yang dihormati Bapak Ibu. Ya, seperti tokoh-tokoh agama seperti itu ya, tokoh agama. Namun ketika anak perempuannya sakit, Yairus datang kepada Tuhan. Dia bisa aja kalau seorang tokoh itu, dia bisa aja suruh orang kan bawahannya. Tolong anakku lagi sakit, kamu datang ke Yesus. Enggak, dia enggak nyuruh. Lu datang sana ke Yesus, tolong ya, Yesus panggil ke rumah saya. Ya, untuk menyembuhkan anak saya. Tidak dia lakukan seperti itu. Namun Yairus ini datang sendiri. Bahkan dikatakan apa? Dia itu tersungkur. Berarti tersungkur itu kan apa ya? Dia jongkok ya, minta pertolongan Tuhan Yesus. Dengan sangat katanya ya, dengan sangat. Ya, berarti bahwa Yairus ini melepaskan apa? Bapak Ibu, kedudukannya. Ya, enggak gengsi loh dia. Enggak gengsi sebagai seorang kepala keluarga, ya. Harus jongkok minta tolong sama Tuhan Yesus, ya. Nah, kita lihat bahwa Yairus seorang pemimpin agama, begitu melihat anaknya sakit, hancur hatinya. Di sini siapa sih kalau enggak hancur hatinya ketika istrinya atau anaknya sakit? Ya, pasti seorang ayah lagi bingung. Aduh, kenapa anak saya sakit? Nah, saya boksu itu kalau anaknya sakit paling kepo, bukan kepo gimana? Saya mah tenang-tenang aja, tapi yang cari dokter, yang cari obat, ayo aja segala macam. Saya tenang aja gitu. Tapi boksu itu selalu gitu. Ayo minum obat ini, minum obat itu. Nanti mesti ke dokter. Nah, itu selalu begitu. Ya, pasti ya kalau namanya anaknya sakit itu hancur hati. Ya, Yairus ini seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini kita melihat bahwa iman benar-benar Yairus itu pegang iman dia. Pokoknya saya harus datang kepada Yesus dan saya minta sendiri, bukan orang lain. Saya enggak nyuruh orang lain, ya. Tapi dia dengan kerendahan hati, karena apa? Dia menyadari sekalipun dia sebagai pemimpin agama, dia itu manusia biasa. Yang perlu apa? Butuh Tuhan Yesus. Dia menyadari saya itu tidak kuat seperti Bapak tadi. Dia sadari bahwa saya gak kuat Tuhan.
Saya nggak tahu mesti bikin apa terhadap anak saya. Terserah Tuhan mau bikin apa. Ya, kadang-kadang kita itu kalau sudah serahin sama Tuhan diambillah pergi persoalan. Kemarin kami di Family Cell di Bubur sharing tentang itu. Kadang kita itu ya kalau udah punya beban 10 kilo kita serahin ke Tuhan, yang 2 kilo diambil lagi gitu. Ya. Tapi kita mau belajar gitu ya. Nah, Yairus ini benar-benar dia tahu bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh mengandalkan Tuhan. Dia menyadari kekuatannya sendiri itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Sekalipun mungkin hamba Tuhan, anaknya sakit. Apakah hamba Tuhan, oh saya tumpangin tangan, kamu sembuh karena saya hamba Tuhan. Enggak gitu. Ya. Sekalipun kita hamba Tuhan, kita ini manusia yang punya apa? Kelemahan, punya dosa. Tapi Tuhan itu loh yang punya, yang berdaulat atas hidup kita. Kita butuh mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Nah ini yang kita melihat bagaimana kehidupan Yairus, iman dia, karakter dia. Yaitu dia punya karakter itu, karakter yang sikapnya itu benar-benar apa? Rendah hati. Terbukti dari apa? Ya. Terbukti dari ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia itu meninggalkan martabatnya dia sebagai seorang kepala. Ya, sebagai seorang kepala, dia meninggalkan martabat sosial demi mengejar apa? Pertolongan Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai tersungkur. Ini kerendahan hati. Bapak Ibu butuh kerendahan hati ketika kita datang kepada Tuhan. Ya. Ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan. Dia dikatakan tersungkur di depan umum. Ini sebenarnya di dalam kehidupan orang Yahudi itu sesuatu yang benar-benar memalukan Bapak Ibu. Karena apa? Pemimpin agama tersungkur di hadapan Yesus. Itu memalukan buat mereka. Ya. Tapi buat Yairus enggak penting. Ya. Kedudukan buat dia tidak penting. Yang penting saya butuh Tuhan. Ya, saya mengandalkan Tuhan. Ya, jadi dia itu tersungkur di hadapan Tuhan. Ya, dia meninggalkan keegoisan dia. Dan yang kedua apa? Dia memohon dengan sangat, bukan dengan otoritas. Yesus, lu datang ke rumah saya ini kepala loh. Ya, kadang-kadang kan gitu ya kita. Nah, saya ini kepala loh, kepala rumah ibadah. Datang dong ke saya. Kayak seperti kita merintahin orang bawahan kita. Tidak dia. Tidak seperti itu. Tetapi dia dengan rendah hati. Ya, dia meninggalkan otoritas dia. Ya, dia mohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita melihat di sini bahwa iman yang sejati itu tidak dimulai dari rasa percaya diri. Kadang-kadang kan kita gitu, percaya aja. Ya, percaya dirinya itu sombong. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan makasih ya, saya enggak sejahat dia. Pernah enggak berdoa seperti itu? Orang itu kayak gitu ya, jahat banget. Saya bersyukur loh, saya enggak seperti dia. Ya, itu bukan doa yang penuh kerendahan hati Bapak Ibu ya. Kita melihat di sini bahwa Yairus datang kepada Tuhan itu dia berserah penuh ya. Berserah penuh kepada Tuhan. Nah, di saat Yairus berserah memohon kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Yesus, apakah Yesus diam aja? Apakah Yesus diam? Oh, tidak. Ya. Yesus tidak diam. Tuhan Yesus merespon langkah iman Yairus. Yesus tidak membiarkan Yairus berjalan seorang diri. Di ayat 24 tadi dikatakan apa? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Ya, maksudnya siapa? Yairus. Ya,
Tuhan Yesus gak langsung, kamu kan kepala ibadat. Enggak, tapi Tuhan Yesus melihat kerendahan hati Yairus, iman Yairus yang begitu luar biasa. Dengan rendah hati dia meninggalkan keegoisannya. Ya. Keegoisannya sebagai seorang kepala. Ya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan merespon loh Bapak Ibu. Ya. Lalu pergilah Yesus. Ya. Pergilah Yesus. Kita melihat bahwa iman yang melangkah dengan kerendahan hati itu direspon sama siapa? Tuhan. Ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, tidak dengan rendah hati enggak direspon sama Tuhan. Oh, kamu bisa kok. Ya. Seperti itu. Nah, ketika kita melangkah dengan iman, Yesus tidak tinggal diam. Dikatakan iya, Yesus ikut serta dalam perjalanan hidupnya Yairus. Lalu pergi Yairus. Yairus pergi dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang iman yang menggerakkan mukjizat. Yang pertama yaitu adalah iman yang mengandalkan Tuhan. Iman yang merendahkan diri, bukan menonjolkan diri dan merasa kuat. Saya seorang bapak pasti harus kuat. Ya, harus kuat. Jadi jangan gengsi bapak-bapak. Kalau memang rasa tidak kuat, datang kepada Tuhan. Bisa sharing kepada istri. Ya, saya butuh Tuhan. Saya butuh dikuatkan sama-sama. Gitu ya. Ya, jadi bapak-bapak jangan gengsi. Wah, saya ini kan seorang ayah, ya, gengsi, mau merasa diri nggak mampu, gitu ya. Nah, karena apa? Tuhan itu nggak melihat kita, nggak menuntut bapak-bapak sempurna, ya. Semua anak-anak di sini, papanya sempurna nggak? Enggak ya. Suaminya sempurna nggak? Enggak. Tuhan nggak menuntut kesempurnaan kita. Tapi iman itu menuntut kita untuk taat kepada Tuhan. Untuk menuntut kita untuk berserah. Jadi Bapak Ibu, coba saya mau bapak-bapak baca ini. 1, 2, 3. Nah, bapak-bapak kok lemes ya bacanya, apa enggak kelihatan? Oh, terlalu kecil ya tulisannya. Oh, waduh, ya, saya bacakan lagi ya. Kerendahan hati bukan kelemahan, itu adalah kekuatan terbesar seorang ayah, ya. Karena hati yang merendah yang bisa sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak rendah hati, kita merasa bisa nggak kita percaya Tuhan? Tidak, ya. Sepenuhnya kita harus percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang menggerakkan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya bukan tidak percaya mukjizat, tapi mukjizat yang kita alami itu, iman kita bukan karena mukjizat, ingat ya. Iman kita itu berdasarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu imannya itu dikarenakan mukjizat, ketika mukjizat enggak beriman. Salah, ya. Mukjizat bisa kita alami, tapi enggak perlu spektakuler. Wah, saya mengalami mukjizat ini dan itu. Nah, bangun pagi itu mukjizat enggak? Bisa ngirup udara segar. Itu mukjizat. Ya, jadi jangan salah bahwa kita itu, wah kalau mukjizat saya alami itu sembuh, terus sakit yang luar biasa terus sembuh. Oh mukjizat, kamu nggak pernah mengalami mukjizat. Setiap hari kita mengalami mukjizat. Tapi mukjizat yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Harusnya kita ada di neraka, Tuhan pindahkan kita ke surga. Itu mukjizat yang utama. Ya,
Jadi Bapak Ibu jangan, ya kita ke gereja Injili itu enggak ada mukjizat-mukjizat. Kadang-kadang orang seperti itu. Enggak. Ya. Setiap hari kita mengalami mukjizat. Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikira kalau mukjizat itu spektakuler yang luar biasa, enggak. Ya. Mukjizat yang utama di dalam kehidupan kita itu yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya kita masuk neraka dipindahin sama Tuhan ke surga. Nah, yang kedua kita melihat bahwa iman yang kedua yaitu iman yang dapat menggerakkan mukjizat, yaitu iman yang tetap percaya meski tertunda. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat 24 hingga 36 di sana, kita melihat bagaimana dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus itu berhenti sejenak untuk menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ini kalau kita baca ya, saya nggak akan bacakan semuanya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam firman Tuhan nanti tolong baca di rumah. Ketika Yairus sama Tuhan Yesus jalan, tiba-tiba kok ada perempuan di tengah jalan nih. Ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, selama 12 tahun. Nah, lalu dia, waduh berdesak-desakan ini. Terus wanita, saya nggak jelaskan secara terperinci tentang wanita pendarahan ini ya, yang sakit pendarahan. Tiba-tiba dia itu punya keyakinan, kalau saya jamah jubahnya Tuhan Yesus saja, Yesus pasti saya sembuh. Nah, ketika dia ambil langkah untuk menjamah jubahnya Yesus, Yesus kaget. Nah, kan tertunda, orang udah cepat-cepat ini anaknya mau mati. Ya Yesus ini anaknya mau mati di jalan, kok ada apa? Waduh, ada trouble deh ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita melihat di sini. Waduh, dari perspektif Yairus ini pikir, waduh ini anak saya pasti sebentar lagi mati ini, Tuhan Yesus kok gak cepet-cepet sih. Yesus kok gak cepet-cepet ke rumah saya. Ini malah terganggu sama wanita ini. Ya, wanita ini loh mengganggu perjalanan kami. Nah, ketika jubah Tuhan Yesus dijamah sama wanita ini, apa Tuhan Yesus yaudah pergi aja? Enggak. Tuhan Yesus merasakan bahwa kuasanya itu keluar. Ada kuasa yang keluar dalam diri Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Akhirnya Tuhan Yesus ngobrol dulu. Kalau kita buru-buru, misalnya buru-buru, ketemu orang di jalan, terus diajak ngobrol. Waduh, udah gelisah kali ya. Gelisah, waduh ini gimana ini. Misalnya di rumah lagi ada apa, ini penting ini. Gitu. Di jalan pakai ngobrol lagi orang ini. Gitu ya. Ya Yairus pikir, aduh. Tapi Yairus tetap aja ikut Tuhan Yesus. Nah, waktu ngobrol Tuhan Yesus berbincang dengan murid-muridnya, ini siapa yang jamah jubah saya? Muridnya bilang, ini kan Yesus guru, ini kan banyak orang katanya ya. Ini banyak orang, gak mungkin lah, gak berdesak-desakan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus merasa bahwa wah kuasanya itu keluar. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ngobrol-ngobrol dengan perempuan ini, Tuhan Yesus langsung lihat, oh perempuan ini. Ya. Ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan ini, tiba-tiba di dalam ayat 35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu dan berkata, ngapain lo? Katanya, anakmu udah mati, nggak usah repot-repot, ya, nggak perlu guru itu nyusah-nyusahin guru, maksudnya, udah anakmu udah mati, nggak usah bawa Yesus ke rumahnya. Bapak Ibu bayangin, bagaimana perasaan Yairus? Pasti dia shock, ya ini. Mungkin kalau saya mikir, gara-gara ini perempuan ini loh. Udah deh gak ada waktu anak saya disembuhin sama Yesus. Ya. Tertunda, gara-gara dia. Ya. Tapi apa respon Tuhan Yesus ketika mendengar ada keluarga yang datang, wah gak perlu lah. Datang lagi, wong anaknya sudah mati. Markus 5 ayat 36 dikatakan apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada
Yairus, katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Luar biasa. Ini adalah momen ujian iman yang terbesar. Apakah Yairus tetap percaya sama Tuhan? Ya, apakah dia pikir-pikir ya udahlah, nggak usah, mau apa lagi, udah. Bapak Ibu, di sini ujian iman. Kadang-kadang Tuhan itu menunda. Benar ya? Menunda. Satu hal yang, aduh pengennya Tuhan saya selesai hari ini. Sama Tuhan ditunda. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi Yairus tetap percaya bahwa Yesus sanggup. Keterlambatan tidak menjadi masalah buat Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Penundaan itu adalah latihan iman dan pemurnian hati kita. Karena iman tidak bergantung pada waktu. Ya, tetapi bergantung kepada apa? Pribadi Tuhan Yesus yang memberi janji itu. Yesus tidak menolak Bapak Ibu. Yesus menolak, oh ya udah nggak usah pergi, enggak. Tetapi dia menunda. Ya, ingat, ketika kita berdoa belum ada jawaban. Wis doanya ditolak nih sama Tuhan. Tuhan mau ajar kita apa? Seperti waktu ingat cerita Lazarus. Ketika Lazarus mati, ada kabar Lazarus mati. Yesus nggak datang dulu. Ketika Lazarus sudah dikubur mati, Lazarus ini adalah saudaranya Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus di depan kubur Lazarus, Maria dan Marta bilang apa? Yesus sih nggak datang. Coba kalau 2 hari yang lalu datang, saudaraku nggak mati. Ya, tapi Tuhan mau apa? Kemuliaan Allah yang terbesar itu akan disaksikan banyak orang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa iman sejati itu adalah iman yang percaya. Waktu Tuhan itu lebih bijak daripada waktu kita. Terkadang Tuhan izinkan kita menunggu agar belajar, percaya dan tidak panik. Siapa yang di sini suka panik? Ketika jawaban doa, persoalan ada, enggak dijawab-jawab sama Tuhan, panik. Di sini Tuhan mau mengajar kita. Ya, Tuhan mau mengajar kita. Supaya kita tidak panik tapi percaya. Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut, percaya saja. Memang tidak mudah, percaya saja gitu ya. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Orang-orang berkata anakmu sudah mati. Mungkin dalam logika pesimis menyerah. Tapi Yairus ingat bahwa Tuhan Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Ya, percaya saja. Jadi iman yang dewasa itu mampu apa? Mendengar suara Tuhan. Jangan dengar suara-suara dunia yang bising ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu boleh saja lihat TikTok, YouTube yang bikin-bikin pusing-pusing gitu kira-kira, ya. Wah, ekonomi lah, politik lah dan lain sebagainya. Tapi itu jangan menggeser kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Ya, boleh aja nonton tapi kadang-kadang sampai diresapi, direnungkan. Padahal Tuhan maunya, ku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan ku renungkan perkataan dunia. Siang dan malam bikin kita apa? Stres, benar. Bikin kita stres. Oleh karena itu mari kita belajar. Kita harus lebih peka akan suara Tuhan daripada apa? Suara bising dunia ini. Nah, Yairus belajar. Dia belajar bagaimana dia peka mendengar suara Tuhan daripada mendengar omongan orang tadi. Udah gak usah, anakmu sudah mati. Ya, nah, mari kita belajar. Kita tidak mendengar suara-suara yang dunia yang bikin kita lemah iman.
Ya, orang bisa lemah iman tuh karena perkataan dunia, perkataan orang lain, orang bisa lemah iman. Bisa aja ngapain? Seperti tadi, ngapain kamu suruh-suruh Yesus datang ke rumah? Orang udah mati nggak usah gitu. Itu bisa melemahkan iman dia. Tapi Yairus pegang janji Tuhan. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita harus belajar. Belajar supaya kita tidak takut dengan dunia ini. Kita terus belajar. Ya, belajar percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya iman yang setia itu sampai akhir. Yairus terus berjalan bersama Yesus. Walaupun sempat apa? Tertunda tadi ya. Walaupun sempat tertunda, bahkan mendengarkan kabar berita anaknya mati, percuma, ada kata-kata percuma. Nah, kadang-kadang orang yang di dekat-dekat kita, percuma lah kamu mikir-mikir gitu, percuma kamu lakukan ini, gak bakalan bisa. Nah, hati-hati. Sebagai istri juga, kalau suami lagi lemah, jangan bilang, percuma lah kamu mikir-mikir gitu. Sebagai istri gak boleh kita bilang gitu. Ya. Tetapi kita sebagai istri harus benar-benar menolong. Kan istri itu jadi penolong. Ya. Penolong itu lebih kuat apa lebih lemah? Lebih kuat. Penolong itu lebih kuat. Nah, kita harus menjadi penolong bagi suami kita. Kita harus menjadi penolong bagi anak kita. Ya, istri-istri, wanita-wanita ya harus jadi penolong yang baik. Ya, jangan katakan percuma kamu lakukan ini itu nggak pernah ada hasilnya, nggak boleh begitu. Ya, nah di sini Yairus tetap dengar suara Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Ya, jangan takut, percaya saja. Nah, Yesus akhirnya sampai di depan di rumahnya Yairus dan di sana ketika mereka berdua nyampe di rumah Yairus. Di dalam ayat 38 sampai 40 dikatakan, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Kalau Tuhan Yesus bilang gitu pasti orang ketawa, benar gak? Tetapi mereka menertawakan. Katanya menertawakan Yesus. Gila Yesus ini. Orang mati dibilang tidur. Nah, maka diusirlah semua orang di situ. Lalu Tuhan Yesus membawa ayah dan ibunya anak itu dan mereka bersama-sama masuk di dalam kamar anak itu. Anak itu adalah seorang wanita umur 12 tahun. Sama ya, 12. Wanita tadi 12 tahun pendarahan, anak ini juga 12 tahun umurnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Iman yang setia sampai akhir itu adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Walau situasinya tampak mustahil. Tidak menyerah dan terus berjalan bersamanya sampai janjinya tergenapi. Bapak Ibu kita perlu ya membangun iman kita atas dasar Tuhan Yesus tadi katakan jangan takut dan percaya saja. Kita ingat bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Berjalan bersama kita. Kita situasinya enggak mungkin terjadi. Ya. Mungkin situasinya sangat buruk buat kita. Ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Kalau Ibu Siani tadi katakan bapak-bapak suka ingkar janji. Ibu-ibu gimana? Cincin jangan nyenggol robet. Nah, ibu-ibu saya mau tanya Bu Marta, Pak Irwan selalu tepat janji enggak? Hampir selalu, luar biasa. Wah, tepuk tangan dong. Bu Evi, Pak Rudi. Janjinya selalu tepat enggak? Ditepatin enggak? Oh, kalau enggak lupa, Pak Rudi, kalau enggak lupa, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, Bu Siani tadi bilang kalau bapak-bapak sering kali apa? Janjinya tidak semuanya, ya. Tapi ibu-ibu jangan kepahitan sama bapaknya, mungkin ada kondisi-kondisi. Ya, saya juga dijanjiin tapi sampai sekarang belum terlaksana.
Ya. Ya udahlah. Enggak terlaksana. Nah, tapi kalau Tuhan berjanji itu selalu ditepati, ya. Tapi kita nanti lihat bahwa janjinya Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita melihat di sini bahwa iman yang setia sampai akhir itu, kita harus setia sampai akhir pada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan anak muda di sini tiba-tiba dapat pacar yang bukan anak Tuhan, nggak setia. Nah, ada lagu itu, saya senang lagu itu. Saya mau ajarkan ke anak-anak. Jangan jual Yesus apa? Jangan jual Yesus, ada itu kata-kata itu ya. Karena seorang pria, jangan tuh jual Yesus apa segala macam gitu ya. Nah, itu bagus. Jadi jangan jual Yesus. Kita harus tetap setia sampai akhir. Sampai akhir Tuhan panggil kita. Dan Bapak Ibu, hasilnya adalah ketika iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman itulah yang membuka pintu mukjizat. Karena tanpa imannya Yairus, Yesus tidak mungkin sampai ke rumahnya. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, Yairus menyerah, enggak usah Tuhan. Yesus enggak usah ke rumah saya, enggak akan terjadi mukjizat. Ya. Lalu dipegang layak tangan di ayat 41 dan 42 dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, Bapak Ibu, ini memang Tuhan mau nyatakan kuasanya. Yairus benar-benar menerima janji Allah setelah melalui banyak apa? Proses loh. Ya. Ikut Tuhan itu enggak gampang. Ya, butuh proses yang terus-menerus. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, tapi percaya. Jangan takut, percaya saja. Ya. Prosesnya panjang. Yang dihadapi oleh Yairus, dia meletakkan egoisnya, ya, meletakkan martabatnya, ya, dia merelakan diri untuk rendah hati kepada Tuhan. Dia masih tetap percaya, waduh ketunda ini ya, ketunda, ya. Dan yang ketiga bahwa benar-benar Rasul Yairus ini benar-benar dia, aduh. Tuhan, rasanya saya enggak kuat seperti Bapak tadi. Orang anaknya sudah mati, malah diejek sama orang dan lain sebagainya. Tapi dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan mukjizat itu terjadi. Jadi kalau kita melihat bahwa mukjizat itu terjadi bukan dimulai dari rumah itu ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, bukan itu. Tapi dari hati yang percaya. Hatinya siapa? Yairus. Kalau Yairus enggak percaya, mukjizat enggak terjadi. Ya, mukjizat enggak akan terjadi, tapi kepercayaan dan ketaatan kepada Allah itulah yang membuat mukjizat itu terjadi. Karena itu setiap kita mempunyai kesulitan yang berbeda Bapak Ibu. Tapi jangan di Tuhan, jangan takut, percaya saja. Itu harus dimasuki di dalam pikiran kita. Biar itu menjadi pegangan kita. Jangan takut, percaya saja. Jalani prosesnya Tuhan. Jangan panik. Ya, jangan panik ketika kita menanti jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kita. Aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan gengsi, bapak-bapak. Ya, bapak-bapak itu suka gengsinya besar. Ya, jangan gengsi untuk berdoa dan minta kepada Tuhan, mencari Tuhan ketika akan mengambil
keputusan. Harus cari Tuhan ya. Yang kedua, jangan takut berharap. Bahkan saat semua menjadi gelap, kelihatannya gelap, ya, kelihatannya nggak ada jalan keluar, ya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan katakan jangan takut, berharap kepada Dia. Tetap setia, meski Tuhan belum menjawab. Kita mau fokus kepada Tuhan, bukan kepada jam tangan kita atau kalender kita. Kalau kita fokusnya sama jam tangan atau kalender pasti hitung-hitungan. Tuhan ini sudah berapa lama? Ini udah tanggal berapa? Tapi fokusnya sama Tuhan. Berani percaya ketika orang lain tidak percaya. Ya, iman adalah melawan arus pesimisme dunia. Ya, mungkin dunia bilang alah enggak mungkin lah terjadi. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Saya minta anak-anak muda untuk siap-siap untuk memuji Tuhan. Samuel. Nah, yang terakhir Bapak bisa baca ini? Bisa enggak ya? Kecil enggak tulisannya? Oke? Bapak-bapak baca. 1, 2, 3. Iman seorang ayah tidak hanya mengubah keadaan, tapi menggerakkan hati Tuhan. Seorang ayah yang beriman adalah berkat bagi keluarganya. Bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, anak-anak, siapa yang pengen bapaknya, suaminya punya iman yang luar biasa? Angkat tangan. Ya, supaya sungguh-sungguh itu adalah bapak yang beriman, itu adalah berkat bagi keluarganya. Saya undang anak-anak muda untuk